Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang DFD atau Data Flow Diagram. Profil saya, perkenalkan, nama saya Jendela Sultan Cahyadi, kelas 11 RPL 2, absen 23. Motivasi saya, tanpa keberanian tidak ada kemenangan, tanpa perjuangan tidak ada happy ending. Definisi DFD atau Data Flow Diagram. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Fungsi DFD atau data flow diagram: 1. Menyampaikan rancangan sistem. 2. Menggambarkan suatu sistem. 3. Perancangan model. Tujuan DFD data flow diagram: 1. Untuk membuat model fungsi yang harus dilaksanakan oleh suatu sistem dan interaksi antar fungsi. 2. Agar model yang dibuat itu mudah dibaca dan dimengerti tidak hanya oleh profesional sistem yang membuat DFD, tetapi juga oleh pemakai berpengalaman dengan subjek yang terjadi. Manfaat DFD atau data flow diagram: 1. Membantu membuat desain sistem. 2. Sebagai dokumentasi dari sistem maupun sebagai alat berkomunikasi dengan pihak lain. 3. Memudahkan dalam mendeskripsikan alur kerja dan lebih efektif dibandingkan dengan memakai kata-kata. Komponen atau simbol DFD: 1. Proses, menunjukkan transformasi dari masukan menjadi keluaran. 2. Entitas eksternal, di mana entitas tersebut berkomunikasi dengan sistem. 3. Penyimpanan, menunjukkan penyimpanan dalam sebuah database. 4. Aliran, menggambarkan aliran data yang masuk ke proses atau keluar dari suatu proses. Karakteristik DFD: beberapa karakteristik umum DFD. 1. Sederhana. 2. Abstraksi tinggi. 3. Fokus pada aturan data. 4. Mengabaikan detail implementasi. DFD pemesanan konkret. Yang pertama, ada pendataan. Data kasir dan data owner disimpan dalam DFD user. Kemudian pelanggan juga melakukan pendataan data paket dan data pesanan. Data pelanggan dan data paket lobby disimpan dalam DB paket lobby. Kemudian yang kedua ada transaksi. Dalam data transaksi, pelanggan melakukan pembayaran dan menerima nota pembayaran. Setelah itu yang ketiga ada laporan. Di dalam laporan melaporkan data transaksi, data pesanan, dan data paket lobby. Kemudian laporan transaksi, laporan pesanan, dan laporan paket lobby diserahkan kepada owner dan owner menerima laporan tersebut. Kesimpulan, diagram alur data atau DAD atau data flow diagram atau DFD adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. DFD ini sering disebut juga dengan nama bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, saya menutup presentasi kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.